Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan pendidikan fisika, yang terhormat LPTK Universitas Flores ND. Perkenalkan, saya Kurimus Bayeho SPD, guru pendidikan fisika di SMK Negeri 7 ND. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan pendidikan fisika di kampus Universitas Flores ND. Dan ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Hari ini, tepatnya tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pelaksanaan pembelajaran UKIN di kelas 10 akomodasi perhotelan SMK Negeri 7 ND pada materi pokok energi dan perubahannya, secara khusus pada sumber energi dan pemanfaatannya. Berikut adalah video praktik pelaksanaan pembelajaran UKIN saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sudah. Siap beri salam. Ya, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik adik-adik saya, sungguh suatu kebahagiaan yang teramat dalam buat Pak Guru, karena hari ini Pak Guru kembali berada di tengah adik-adikku yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga hari ini Pak Guru sangat bersyukur bahwa adik-adik tetap dalam keadaan sehat walafiat. Harapan Bapak bahwa sampai dengan pembelajaran terakhir sebentar, adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat walafiat menerima pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, siap? Siap. Kita sebelum mulai angkat pembelajaran kita lebih lanjut, adik-adikku, sebagai insan Tuhan, maka selanjutnya saya mengajak kita semua untuk sama-sama mengucap syukur kehadirat Tuhan dalam doa pembuka. Saya mohon kesediaan salah satu peserta didik untuk pandu kita dalam doa pembuka. Siapa yang mau? Oh ya, mari. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya nama kami puji indah sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, doa yang luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Baik adik-adikku, kita sudah sama-sama melakukan doa pembuka, maka selanjutnya juga tidak kalah penting, ya, sebagai warga bangsa yang baik, ya, sebagai warga negara yang baik, sebagai pelaksanaan karakter profil pelajar Pancasila, maka kita semua adik-adik saya, kita akan diajak untuk sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, salah satu peserta didik, saya minta kesediaannya untuk memandu kita dalam menyanyikan lagu kebangsaan ini. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau pimpin? Oh ya, Nona, mari, silakan. Kita berikan aplaus dulu untuk Nona. Di depan menghadap ke teman-teman. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk kita dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adik-adik, kasih kita sudah sama-sama menjalankan salah satu karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, sebelum pembelajaran ini kita melangkah lebih jauh, Pak Guru ingin kasih teka-teki ini. Bisa? Siap tidak?
Siap. Teka-tekinya sederhana saja. Ingat, jangan terlalu serius berpikir. Teka-teki ini hanya sebagai perangsang untuk kalian belajar lebih jauh lagi. Sekali lagi Pak Guru tanya, siap? Siap. Selamat pagi. Semangat. Pagi luar biasa. Siapa kita? SMK 7. SMK 7 pasti bisa. Baik, teka-tekinya seperti ini adik-adik saya. Pak Guru mau tanya ini. Lem apa yang rasanya asam? Ayo, ada yang bisa? Oh, nah, ya. Lemon, mantap. Kita berikan apa? Apa yang jika dipotong? Apa yang jika dipotong akan semakin tinggi? Pisang. Apa nama? Mana jawab? Pisang. Pisang. Masih ada lagi? Masih ada? Pensil. Pensil. Masih ada lagi? Ayo anak muda berpikir. Jawaban yang benar adalah celana. Ketika kau makin potong ya dia makin tinggi kan? Iya kan? Iya. Awalnya setinggi ini, kita potong selutut, potong lagi makin tinggi. Namun satunya Bapak ingin tahu dulu. Kehadiran kita hari ini, sekretaris siapa? Oh ya, Nona. Bagaimana laporan kehadiran hari ini? Terima kasih Pak, untuk hari ini semuanya ada 100%. Semuanya hadir 100%. Iya, kita berikan tepuk baik adik-adik saya. Tadi kita sudah mengawali dengan melakukan karakter Pancasila, teka-teki. Sekarang Pak Guru minta, Pak Guru ingin tahu sebelum KBM kita lanjutkan, maka Pak Guru mau tahu kira-kira adik-adik pemahamannya sudah sejauh mana ya? Maka selanjutnya adik-adik, Bapak minta untuk kita ambil kertas, ambil buku ulangan untuk kita pretest. Kita lakukan pretest dulu. Ayo ambil buku, Mak. Ambil buku untuk kita pretest. Ayo lebih cepat. Jadi Pak Guru kasih beberapa soal, lalu nanti adik-adik kerjakan, waktunya hanya 3 menit. Nomor 1, soal pretest nomor 1. Uraikan pendapatmu. Ayo, adik saya, lebih cepat. Uraikan pendapatmu tentang contoh perubahan bentuk energi dalam kehidupan. Uraikan pendapatmu tentang contoh perubahan bentuk energi dalam kehidupan. Langsung dikerjakan, waktunya 1 menit. Langsung diisi jawabannya, waktunya 1 menit. Ayo, langsung kerja, 1 menit. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Lagi setengah menit. Mantap. Sudah. Nomor 2. Jelaskan pendapatmu tentang manfaat perubahan energi dalam kehidupan. Oke, mantap. Nomor 3. Uraikan pendapatmu tentang perubahan energi yang terjadi dalam tubuh manusia. Jadi pretest ini kita lakukan biar untuk memudahkan Pak Guru dan adik-adik ketika kita mempelajari materi ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, waktunya selesai. Silakan kumpul jawaban pretest kalian ke Pak Guru. Mari kumpul jawaban pretestnya. Terima kasih, kita sudah jalankan kegiatan pretest di awal pembelajaran kita. Selanjutnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Silakan ditulis materi kita, sumber energi dan pemanfaatannya. Lalu adik-adikku, supaya Pak Guru bisa dapat kepastian sejauh mana tingkat penguasaan adik-adik terhadap materi sumber energi
dan pemanfaatannya, maka ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran Pak Guru mau gini, di akhir pembelajaran nanti adik-adik mampu menguasai beberapa hal ini. Yang pertama, adik-adik mampu mengidentifikasi sumber-sumber energi dengan tepat. Yang pertama, silakan boleh ditulis ringkas. Ya, yang pertama tujuannya adik-adik mampu mengidentifikasi sumber-sumber energi dengan tepat. Yang kedua, adik-adik mampu menganalisis keterkaitan sumber energi dan dampaknya bagi makhluk hidup. Yang ketiga, adik-adik mampu menganalisis perhitungan matematis terkait konsep sumber energi dan pemanfaatannya. Yang keempat, adik-adik mampu membedakan sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Yang kelima, adik-adik mampu menyebutkan contoh konkret pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan. Yang berikut, adik-adik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dan tujuan pembelajaran terakhir, adik-adik mampu menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, disiplin, dan aktif dalam proses pembelajaran maupun dalam diskusi dan presentasi. Bagaimana? Jelas penyampaian Bapak? Jelas. Sekali lagi jelas? Jelas. Siapa kita? SMK 7. SMK 7 Pasti bisa. Baik, itu soal tujuan pembelajaran adik-adikku. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat ketercapaian adik-adik dalam mempelajari materi ini, tingkat pemahaman adik-adik, maka ada beberapa aspek dan teknik penilaian yang akan Bapak gunakan. Yang pertama, dicatat baik-baik, ada Bapak akan menilai dari aspek sikap. Aspek sikap atau afektif. Itu dari mana Bapak melihatnya, menilainya? Caranya adalah dari sikap perilaku yang kamu tunjukkan selama proses pembelajaran, dalam diskusi maupun dalam presentasi. Itu aspek sikap. Bisa terima? Bisa. Yang kedua, ada aspek keterampilan atau kinerja. Dari mana Pak Guru mengukur itu? Aspek keterampilan diukur pada saat adik-adik mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Bagaimana cara Anda presentasi, bagaimana cara Anda menjawab pertanyaan, bagaimana cara Anda menghargai usulan teman-teman. Begitu ya, bisa dimengerti? Bisa. Bisa? Bisa. Terlalu cepat? Pas ya? Lalu ada aspek ketiga, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan. Aspek kognitif. Dari mana Pak Guru menilai itu? Yang pertama, tadi adik-adik sudah kerjakan PTS ya? Bapak akan periksa jawabannya. Yang kedua, LKPD yang adik-adik akan kerjakan sebentar. Yang ketiga, soal post-test sebentar di akhir pembelajaran. Yang keempat, tugas rumah yang Bapak akan berikan. Yang terakhir, soal penilaian harian atau asesmen harian yang akan kita jalani di minggu depan. Begitu ya dengan saya. Tiga aspek dan teknik penilaian ini jelas penyampaian Bapak? Jelas. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Tadi Bapak sudah jelaskan tujuan pembelajaran, aspek dan teknik penilaian yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini. Selanjutnya adik-adik, ketika kita mempelajari materi tentang sumber energi dan pemanfaatannya, dalam pemikiran Bapak bahwa hal ini bukan hal baru bagi kita. Kenapa Bapak katakan demikian? Ada begitu banyak aktivitas, ada begitu banyak kegiatan dalam keseharian hidup kita yang melibatkan yang namanya sumber energi dan pemanfaatannya. Bapak ambil contoh, sadar ataupun tidak bahwa sampai dengan detik ini kita sangat membutuhkan sumber energi yang pertama dan utama, yaitu sinar matahari. Sinar matahari. Beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan berkat adanya sumber energi sinar matahari adalah yang pertama, ketika musim dingin kita berjemur untuk menghangatkan tubuh, ya tidak? Yang berikut, ketika tadi pagi adik-adik ke sekolah mandi, cuci pakaian, lalu adik-adik jemur toh? Ya. Kita mengharapkan bahwa pulang sekolah ketika kita angkat jemuran sudah kering. Dan masih banyak lagi contoh pemanfaatan yang lain.
Itu baru satu contoh adik-adik. Nah, sebelum kita akan melangkah lebih jauh mempelajari materi ini, adik-adik akan melihat video pembelajaran. Bapak ingin bertanya sedikit. Apa yang terjadi kalau di bumi ini tidak ada cahaya matahari? Ayo adik-adikku, apa yang akan terjadi apabila di muka bumi ini tidak ada cahaya matahari? Ada yang bisa? Ya. Bumi akan gelap. Bumi akan gelap. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik. Ada lagi? Nona, Oke? Tumbuhan tidak dapat tumbuh karena tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Wow, luar biasa. Kita tepuk tangan sekali lagi dulu. Kedua temanmu sudah menjawab bahwa energi matahari, sumber energi matahari sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Tanpa adanya cahaya matahari maka kita akan gelap. Tidak sekedar gelap, tetapi karena gelap maka kita tidak bisa mampu melakukan aktivitas. Iya tidak? Iya. Jalan tabrak sana, tabrak sini. Iya. Terus kemudian tadi tumbuhan tidak bisa hidup karena mereka membutuhkan cahaya matahari untuk proses apa? Fotosintesis. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita sekali. Baik, sebelum adik-adik akan mempelajari lebih jauh materi kita hari ini, adik-adik akan melihat tayangan video pembelajaran. Bapak mau mengembalikan konsentrasi kalian lagi, sekali lagi dulu. Daun apa yang tidak pernah jatuh? Daun apa yang tidak pernah jatuh? Ada yang bisa angkat tangan? Daun pintu. Daun pintu. Daun telinga. Dan pisang. Daun pisang. Ya, kita tepuk tangan untuk jawaban. Jawaban yang benar, daun telinga benar. Yang paling benarnya daun telinga. Daun pintu bisa jatuh. Daun pisang bisa jatuh. Begitu ya? Tapi tidak apa-apa. Ini sekedar merangsang adik-adik untuk terlibat aktif, gitu ya? Ya, untuk semua jawaban teman-teman, mari kita berikan aplaus. Terima kasih atas keseriusan adik-adik mengikuti pembelajaran ini. Sedikit penjelasan dari Bapak tadi hanya sebagai pengantar. Juga ada 1-2 pertanyaan pemantik yang Pak Guru berikan, juga itu hanya sebagai pengantar. Untuk adik-adik lebih memahami lagi materi ini, adik-adikku, mari saya ajak untuk kita sama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini. Siap? Siap. Siap ya? Siap. Baik. Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan ini, video yang akan kita bahas adalah macam-macam sumber energi. Selamat belajar dan terus semangat. Di panas matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi. 3. Sebagai penerangan pada siang hari sehingga dapat menghemat energi listrik. 4. Panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. 5. Berjemur di bawah sinar matahari secara teratur membantu tubuh mendapatkan vitamin D yang cukup. Berikutnya, Dari awal pembelajaran, adik-adik sudah menerima penjelasan dari Pak Guru, adik-adik sudah melakukan pretest, lalu kemudian 1-2 pertanyaan pemantik juga sudah Pak Guru berikan. Maka selanjutnya adik-adik, setelah adik-adik menyimak video pembelajaran tadi, kita akan mempelajari lebih jauh lagi dalam diskusi kelompok. Siap? Siap. Siapa kita? SMK 7 pasti bisa. Baik. Untuk memudahkan adik-adik di dalam mempelajari materi ini, kita akan masuk pada diskusi kelompok. Dan Bapak sudah siapkan soal-soal yang harus adik-adik diskusikan dalam kelompok. Siap? Siap. Oke, ini kelompok 1. Nah, adik-adik silakan baca dulu petunjuknya, itu arahan yang diberikan dalam LKPD. Kalau sudah ngerti, maka silakan dilanjutkan pekerjaannya. Tapi kalau belum ngerti, maka tolong ditanyakan ke Pak Guru dulu. Mengerti? Mengerti tidak? Mengerti. Ya, baik adik-adik saya. Untuk memudahkan adik-adik dalam mengerjakan diskusi kelompok ini, Bapak juga sudah menyiapkan bahan ajar yang bisa adik-adik jadikan sebagai referensi pembelajarannya. Ya, Pak. Jadi ada bahan ajar ini.
Silakan dimanfaatkan di samping buku-buku yang adik-adik gunakan. Baik, bagaimana? Bisa dipahami suruhannya? Bisa dipahami? Oke, kalau memang bisa dipahami, kita dikasih waktu untuk melakukan diskusi ini selama 20 menit. Ketua-ketua kelompok, tolong arahkan teman-temanmu untuk berdiskusi. Siap? Siap. Ya, kalau sudah siap, maka silakan mulai berdiskusi. Silakan. Waktu kita dalam melakukan diskusi sudah selesai. 20 menit seperti yang Bapak sampaikan tadi. Hanya Bapak ingin tanya dulu, apa sudah selesai? Sudah. Nah, kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya kita akan masuk pada proses presentasi hasil diskusi kelompok. Kelompok mana yang mau presentasikan dulu? Angkat tangan. Iya, kelompok pertama. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi, saya sebagai moderator. Saya Novi sebagai penjelas hasil diskusi. Saya Hans sebagai notulen. Saya Lisa sebagai anggota kelompok. Saya Mila sebagai anggota kelompok. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Sekarang saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman saya untuk membawakan hasil diskusi. Iya, kita berikan aplaus yang meriah dulu. Baik, sebelumnya teman-teman bisa melihat dari hasil petunjuk di atas. Di sini kita melihat dari ada gambar dari tabung gas, pom bensin dan juga pertambangan minyak. Pertanyaannya, lakukan pengelompok sumber energi berdasarkan gambar. Jawaban dari hasil diskusi kami: A. Sumber energi berasal dari minyak bumi, BBM, bensin atau premium, solar, dan pertamax. B. Sumber energi yang bukan dari minyak bumi, batu bara dan gas bumi, gas alam, matahari, air, dan angin. Nomor 2. Jelaskan pendapatmu tentang sumber energi terbarukan dalam industri kelistrikan. Jawaban dari hasil diskusi kami: sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui terus-menerus tanpa batas. Misalnya, PLTA atau tenaga air, PLTS atau tenaga sampah, tenaga angin maupun tenaga matahari. Nomor 3, diberikan soal peserta didik mampu menghitung dasar energi kinetik suatu benda. Diketahui E sama dengan 200 Joule, V sama dengan 36 km atau 2 jam. Langsung dipakai tulis. Kita baru menjelaskan. Mari kita perhatikan temanmu yang sedang bertanggungjawabkan hasil diskusi kelompoknya ini, adik-adik saya. Setelah adik-adik menulis, lalu kemudian nanti menjelaskan ya, Novi ya.
Ya, silakan dijelaskan. Nomor 3, peserta didik mampu menghitung persendian energi kinetik suatu benda. Di sini kita bisa diketahui pertama, F sama dengan 200 joule, P-nya sama dengan 36 km per jam, sama dengan 10 meter per second. Wow, mantap. Tepuk tangan dulu. Ini akan bawa ke satuan baku bawa ke meter per sekon. Ditanya sama dengan M, sama dengan lagi EK, sama dengan 1/2 MV pangkat kuadrat, sama dengan EK per V kuadrat. Setelah itu sama dengan lagi 2 kali 200 per 10 kuadrat, sama dengan 400 per 100, sama dengan 4 kilogram. Baik. Sekian dari hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman moderator saya. Iya, kita berikan aplaus sekali lagi. Silakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang diberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Baik, teman-teman dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 4 akan bertanya, jelaskan perbedaan sumber energi tak terbarukan dan dengan energi terbarukan. Sekian, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa saja keunggulan dan kemanfaatan sumber energi terbarukan? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 2 atas pertanyaannya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan bertanya, apa yang menyebabkan energi fosil tidak ramah lingkungan? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, apa saja jenis sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik? Terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan? Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami akan menjawab pertanyaan. Saya berikan waktu dan kesempatan bagi teman saya untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menjawab pertanyaan nomor 1 dari kelompok 4, saya akan membaca ulang soal. Jelaskan perbedaan sumber energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Jawab, perbedaan dari dua jenis energi yaitu tak terbarukan dan terbarukan. Tak terbarukan adalah pada cara energi tersebut bisa digunakan. Walau sama-sama diambil dari alam, namun ada proses pembentukan yang membuatnya berbeda. Energi tak terbarukan akan sulit untuk dibuat kembali dan menghubungkan waktu hingga atau dibuat kembali ratusan juta tahun. Sedangkan energi terbarukan bisa dengan mudah didapatkan. Bagaimana dengan jawaban kami? Sudah. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk jawaban. Ya, silakan lanjut, mengapa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa saja keunggulan dan kemanfaatan sumber energi terbarukan? Jawabannya, kelebihannya adalah sudah biasa digunakan sejak lama, sehingga untuk saat ini dinilai mudah didapatkan dan harganya disesuaikan untuk kebutuhan. Bagaimana dengan diskusi kami? Pas? Iya, luar biasa. Kelompok ini benar-benar siap ini. Kita berikan aplaus sekali lagi.
Baik, saya akan membaca soal dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan soal dari kelompok 3. Apa yang menyebabkan energi fosil tidak ramah lingkungan? Jawab. Secara sederhana, penyebab bahan bakar fosil merugikan lingkungan adalah karena ia menghasilkan polusi. Ketika membakar bahan bakar fosil seperti batu, bara, minyak, dan gas alam, terdapat sejumlah besar karbon dioksida yang dikeluarkan ke atmosfer. Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah pas? Pas. Wow, luar biasa ini. Tepuk tangan sekali lagi dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Iya, luar biasa. Iya, selanjutnya kita sudah sama-sama menjalankan proses diskusi sampai pada proses presentasi hasil diskusi. Bagi Pak Guru, apa yang adik-adik tampilkan sudah sangat luar biasa. Untuk semua hal yang luar biasa ini, mari kita berikan aplaus. Satu dua catatan untuk kita semua dari proses yang sudah kita lewati tadi. Yang pertama, bahwa tampilan yang begitu pede dari adik-adik menggambarkan bahwa adik-adik serius menjalankan proses diskusi. Yang kedua, masih ada satu dua catatan kecil untuk teman-temanmu yang belum terlalu serius untuk berdiskusi maupun presentasi. Harap ini bisa diperbaiki di kesempatan selanjutnya. Bisa? Bisa. Baik adik-adik. Diskusi, presentasi sudah kita jalankan, maka selanjutnya adik-adik, sebelum kita menutup rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta adik-adik untuk ambil buku ulangan kalian, ambil buku penilaian kalian. Bapak akan berikan 1-2 nomor soal kuis sebagai post-test dalam pembelajaran ini. Bagaimana, siap? Siap. Baik. Mari. Seperti biasa, post-testnya itu dikerjakan. Pak Guru berikan soal, lalu adik-adik langsung kerja. Waktunya 1 menit. Nomor 1, jelaskan pendapatmu tentang pengertian sumber energi dan sertakan 3 contohnya. Jelaskan pendapatmu tentang pengertian sumber energi dan sertakan 3 contohnya. Soalnya seperti itu, langsung dikerjakan. 1 menit. Nomor 2, jelaskan pendapatmu dari mana sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mana sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, jelaskan pendapatmu tentang perbedaan sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Perbedaan tentang sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Langsung dikerjakan. Dari 3 menit, waktu kita tinggal 1 menit. Ya, selesai. Waktu selesai, silakan kumpul. Ayo mari, masing-masing kumpul meja Pak Guru. Mari. Baik adik-adik, terima kasih untuk keseriusan adik-adik mengikuti pembelajaran kita. Kita sudah sampai pada pelaksanaan post-test. Maka selanjutnya adik-adik saya, agar pembelajaran kita menjadi lebih bermakna lagi, Pak Guru minta kita sekarang ambil buku catatan kalian. Kita buat kesimpulan akhir dari seluruh materi pembelajaran kita hari ini. Silakan adik-adik buat kesimpulan tentang apa saja materi yang sudah kita dapatkan hari ini. Baik itu dari penjelasan Pak Guru, baik itu dari tayangan video pembelajaran, maupun dalam diskusi dan presentasi. Silakan dibuat kesimpulan akhir. Waktunya 3 menit. Silakan. Ya, sudah 3 menit. Waktunya sudah pas. Selanjutnya adik-adik, seperti yang Bapak sudah sampaikan di awal tadi, bahwa pembelajaran kita ini akan lebih bermakna kalau kita mampu melakukan sebuah proses yang namanya refleksi.
refleksi itu penting baik untuk Pak Guru sebagai pendidik maupun adik-adik sebagai peserta didik. Oleh karena itu, untuk memudahkan adik-adik dalam melakukan proses refleksi ini, Pak Guru akan bagikan pertanyaan-pertanyaan refleksi. Catatannya mohon diisi secara jujur, jangan ikut teman, tulis sesuai yang kau alami dalam pembelajaran. Kalau memang tidak suka, tulis tidak suka. Kalau memang suka, tulis suka. Mengerti? Mengerti. Tolong diisi secara jujur ya. Ya, Pak. Supaya bisa menjadi gambaran untuk Pak Guru memperbaiki proses pembelajaran. Mantap ya. Diisi yang jujur ya. Tidak perlu ikut teman. Oke. Ya. Waktunya sudah 3 menit. Selanjutnya mari kumpulkan bahan refleksi itu supaya bisa Pak Guru pelajari dan diperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Ayo mari. Silakan kumpul. Kita sudah sampai pada proses merefleksikan proses pembelajaran yang sudah kita jalani. Selanjutnya Bapak minta adik-adik ambil buku tugas. Bapak akan berikan tugas rumah sebagai bahan belajar adik-adik di rumah masing-masing. Siap? Siap. Nomor 1. Sebutkan manfaat yang dapat kita peroleh dari sumber energi. Nomor 2, sebutkan sumber energi yang terdapat dalam tubuh manusia. Nomor 3, bagaimana cara tubuh mengolah makanan menjadi sumber energi. Itu saja 3 nomor, jelas? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, kalau memang sudah jelas adik-adikku, sekali lagi Bapak harus sampaikan bahwa Bapak bangga hari ini boleh berada bersama dengan adik-adik di kelas yang luar biasa ini. Terbukti dari awal pembelajaran sampai dengan saat ini, adik-adik masih begitu serius mengikuti pembelajaran. Adik-adik serius menjalankan tugas-tugas, dan sebentar lagi harapan Bapak adik-adik serius mengerjakan semua soal-soal tugas yang diberikan. Pertanyaan teka-teki, Pak Guru kasih teka-teki sebelum kita tutup ini. Kepiting kalau dipotong akan jadi apa? Potong. Apa? Wow, luar biasa. Maka Pak Guru berkeyakinan, berkesimpulan bahwa adik-adik masih begitu konsentrasi mengikuti pembelajaran. Benar ya adik-adik ya? Iya. Baik adik-adik saya, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Jangan lupa titipkan salam Pak Guru untuk kedua orang tua dan segenap anggota keluarga masing-masing. Itu saja penyampaian poin-poin penting dari Pak Guru. Selamat siang buat kita semua. Tuhan memberkati. Kita tutup pertemuan kita dalam doa penutup. Saya mohon kesediaan salah satu peserta didik. Oh ya, mari. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, selamat. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Doa yang luar biasa, kita berikan aplaus. Baik adik-adik saya, dengan demikian proses pembelajaran kita hari ini berakhir. Baik, saya pikir hanya seperti itu. Selamat siang, Tuhan memberkati. amin.